Hello， teman-teman semuanya，朋友们，大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Sekali lagi Xiaomi mau ngucapin Xinnian Kuailai, Happy New Year. Udah tahun 2021 nih, tahun yang baru, semangatnya juga harus baru ya teman-teman. Jadi, jayo, jayo, jayo. Xiaomi juga mau ngucapin terima kasih banget, xie buat teman-teman semuanya yang udah request lagu, request topik, dan juga udah ngasih kritik dan saran sehingga bisa membantu Xiaomi untuk membuat konten yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Oke, sebelum membahas topik hari ini, Xiaomi mau ngingetin sekali lagi kalau Xiaomi bukanlah laoshi, Xiaomi ini bukanlah seorang guru. Jadi untuk teman-teman yang manggil Xiaomi laoshi, bukan tang, panggil Xiaomi aja cukup, oke? Karena di channel ini Xiaomi itu cuman pengen sharing aja, cuman bagiin pengalaman Xiaomi pada saat Xiaomi belajar bahasa Mandarin dulu, apa yang Xiaomi ketahui dan apa yang Xiaomi rasakan pada saat Xiaomi dulu belajar bahasa Mandarin. Dan juga ini tuh sebagai wadah buat Xiaomi untuk tetap ingat sama bahasa Mandarin, jadi nggak lupa sama bahasa Mandarin. Jadi teman-teman panggil Xiaomi aja, oke? Dan hari ini Xiaomi bakal sharing, bakal membagikan dua pemikiran yang menurut Xiaomi ini tuh pemikiran sesat dan sebaiknya nggak boleh ada dalam pemikiran kita pada saat belajar bahasa Mandarin. Pemikiran apakah itu? Pemikiran yang pertama adalah Mandarin saya jelek karena nggak ada lingkungan bahasa yang mendukung. Memang pada saat kita mempelajari suatu bahasa atau mempelajari suatu hal, faktor lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan ilmu yang sedang kita pelajari. Namun teman-teman, sekarang ini tuh zaman udah canggih gitu ya. Dan apalagi pada saat kita udah clear dengan tujuan kita, kenapa sih kita belajar bahasa Mandarin? Apa yang pengen kita raih setelah kita belajar bahasa Mandarin ini? Kita kan pasti akan memperjuangkan segala macam upaya untuk mencapai tujuan itu, bukan? Nah, sekarang itu dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran bahasa Mandarin itu jauh lebih menarik dan sebenarnya itu jauh lebih mudah dibandingkan zaman-zaman dulu. Seperti yang Xiaomi selalu ingetin ke kalian, kita tuh sekarang harus tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Dan tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo ini dengan kecanggihan teknologi kita bisa lakukannya dengan cara yang menarik. Seperti misalnya nonton film drama, nonton acara TV gitu, kita bisa dengerin lagu-lagu artis-artis yang kita sukain. Terus kita juga bisa kenalan via sosmed dengan native ataupun non-native yang lagi sama-sama belajar bahasa Mandarin. Kita juga bisa gitu, biar lebih gaya dibandingin orang lain, kita bisa coba tulis caption pakai bahasa Mandarin. Meskipun captionnya cuma nulisnya misalnya cuma sekedar 我现在很饿, saya sekarang sangat lapar. Tapi kan begitu teman-teman yang lain lihat, wah gaya nih nulisnya udah pakai Hanzi, itu kan bisa ningkatin kepercayaan diri, iya kan? Gitu. Apalagi sekarang tuh juga banyak banget laoshi yang juga mulai jadi kreator gitu. Jadi kita tuh bisa banyak banget dapat bahan pembelajaran bahasa Mandarin di internet. Dan kita juga bisa menciptakan sendiri lingkungan bahasanya dan kita maksimalkan lingkungan bahasa yang kita punya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir, oh Mandarin saya jelek karena lingkungan bahasanya nggak mendukung, karena saya nggak ke Tiongkok, karena saya tuh cuma di Indonesia dan di rumah cuma saya aja yang belajar. Teman-teman, kalian pasti banyak banget kan denger, ada banyak banget orang yang pergi spesial kuliah bahasa 1 tahun ke Tiongkok, tapi begitu pulang tetap aja nggak bisa cang-cincong. Jadi teman-teman dibandingin ngeluh terus dan cari alasan, aduh ini Mandarin saya jelek karena lingkungan bahasa, aduh saya Mandarinnya jelek karena A, B, C, D, terus aja cari alasan dan terus aja ngeluh. Mending kalian pakai waktunya untuk maksimalin dengan baik proses pembelajaran bahasa Mandarin kalian, oke? Jayo, jayo, jayo. Yang kedua, Mandarin aku jelek karena aku nggak belajar sama guru native. Selain lingkungan, memang guru juga memegang peranan penting dalam perkembangan bahasa kita. Banyak orang berpikir biar bahasa Mandarinnya itu bagus, maka harus belajarnya sama laoshi native atau laoshi yang asli orang Tiongkok. Atau harus sama orang Indonesia yang pernah kuliah di Tiongkok. Tujuannya biar apa? Biar bahasa Mandarinnya standar aka Piaozun. Ini tuh menurut Xiaomi salah satu kesalahan pemikiran yang harusnya nggak boleh ada, dan ini Xiaomi akuin ini juga sempat ada di otak Xiaomi dulu pada waktu Xiaomi belajar S1. Jadi waktu itu Xiaomi tuh selalu berpikiran, iya bahasa Mandarin tuh harus belajar dan kita tuh harus bisa mengucapkannya sesuai standar, harus Piaozun. Jadi biar bisa Piaozun berarti ya gue nggak boleh dong gaul sama orang-orang yang ngomongnya nggak Piaozun. Gue nggak mau kelamaan bergaul sama temen-temen yang ngomongnya nggak Piaozun atau yang pada saat itu gue anggap jelek. Karena apa? Ya gue nggak mau dong nanti Mandarin gue jadi ikutan nggak Piaozun. Tapi please teman-teman, buang pemikiran itu jauh-jauh. Karena pada kenyataannya gitu ya,
beberapa orang, beberapa temen yang gue bilang Mandarinnya nggak piaocun, tapi pada saat gue masih S2 di Wuhan, orang-orang yang gue bilang jelek ini tuh, ternyata dia udah jadi asisten manajer di salah satu perusahaan Tiongkok yang gajinya 10 jutaan lebih per bulan. Dan pada saat gue S2 di Wuhan, hari pertama gue dateng dan ngurusin administrasi untuk asrama, gue bener-bener bengong waktu diajak ngobrol. Gue terbiasa dengerin yang piaocun, yang standar, yang lafalnya jelas. Dan orang Wuhan itu, mereka nggak bisa bedain ne sama le, n sama l, mereka itu fen pucing, nggak bisa dibedain. Kayak orang Sunda f sama p. Sama sepertinya orang Indonesia, kita yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua gitu. Kita kan punya gaya bahasa dan gaya bicara yang berbeda-beda. Dan apakah kita semua ini berbicara bahasa Indonesia dengan standar, dengan sesuai EYD? Kan enggak. Maka dari itu, buang pemikiran jauh-jauh, Mandarin bagus, Mandarin jelek, guru native, guru lokal. Buang itu semua. Sekali lagi, bahasa bukanlah ilmu pasti. Jadi kondisi dan penerapannya juga berbeda-beda. Bahasa Mandarin yang digunakan di Wuhan, yang di Shanghai, di Guangzhou, di Beijing, itu tuh pasti bakalan ada dialek masing-masing dan juga ada perbedaan dan persamaannya masing-masing gitu. Jadi tiap kita datang ke berbagai kota, bisa aja kita menemukan kondisi-kondisi yang berbeda pula. Pada intinya, pada saat kita mempelajari hal baru, kita tuh jangan sampai terlalu banyak alasan dan terlalu banyak mengeluh atau membandingkan kondisi diri dengan orang lain. Jangan pula mempelajari sesuatu hal itu biar terlihat lebih keren, lebih hebat, jadi kita bisa menindas orang lain pada saat kita sudah menguasai hal tersebut. Ingat teman-teman, kita tuh mempelajari suatu hal yang baru, terutama kita mempelajari bahasa itu supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi, supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi dengan orang lain, iya kan? Jadi buat teman-teman yang baru belajar, kalian tuh nggak perlu minder, nggak perlu malu, terus nggak perlu terlalu khawatir. Duh, kenapa sih aku kayaknya udah belajar serius, udah belajar lama, tapi kok kemampuan aku masih segini-segini aja? Tenang aja teman-teman, karena semua orang itu punya proses tumbuh kembang yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kalian juga stres dan membebani diri sendiri dan akhirnya berhenti untuk belajar. Nikmatin aja prosesnya. Asalkan kalian konsisten belajarnya dan gak menyerah, cepat atau lambat kalian juga pasti bisa cangcingcong dengan lancar kok teman-teman. Jadi, jayo, 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 jayo. Selain itu teman-teman, bahasa menurut Xiaomin adalah suatu ilmu yang harus terus dilatih dan terus digunakan. Kalau nggak, kalian akan lupa. Jadi untuk teman-teman yang pada waktu dulunya itu udah sampai lulus HSK 6, udah Mandarinnya bagus banget, cangcingcongnya lancar banget, kalau kalian nggak pakai itu terus-menerus, cepat atau lambat kalian juga bakal lupa dan kalian bakal disalib oleh orang-orang yang kalian bilang Mandarinnya nggak piaocun, Mandarinnya nggak bagus. Jadi, asalkan kita sudah berhasil berkomunikasi dan bisa berinteraksi dengan orang lain, udah cukup, nggak usah dipusing-pusingin lagi Mandarin bagus dan Mandarin jelek, Mandarin standar dan tidak standar, oke? Oke deh teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Buat teman-teman yang mau request topik, request lagu, atau punya kritik dan saran, nggak usah malu-malu, langsung tulis aja di kolom komentar ya. 请在下面留言哦。好的，朋友们，跟我一起快快乐乐的学汉语吧！我们下次见，拜拜。